Perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama yaitu sejarah ilmu manajemen. Pertama, peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Makkah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Terus, peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Next, 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama yaitu perspektif manajemen klasik. Kelompok manajemen ilmiah atau saintifik, perusahaan manufaktur, bank, umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku. Yang pertama itu studi Hawthorne, yang kedua teori relasi manusia, yang ketiga teori perilaku kontemporer. Terus yang ketiga itu perspektif manajemen kuantitatif. Ada 2, yang pertama itu kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Next, 4 prinsip Taylor dalam tahapan. Yang pertama, perumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. Yang kedua, secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. Terus, yang ketiga, memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Terus yang keempat, melanjutkan langkah-langkah pengerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. Materi selanjutnya ada 14 prinsip Payol dalam manajemen. Yang pertama, pembagian kerja, kedua wewenang, 3 disiplin, 4 kesatuan perintah, 5 kesatuan pengarahan, 6 meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, 7 belas jasa, 8 sentralisasi, 9 garis wewenang, 10 order, 11 keadilan, 12 stabilitas tetap dalam organisasi, 13 inisiatif, dan yang terakhir esprit de corps atau semangat korps. Next, perspektif manajemen perilaku. Yang pertama dari Hugo Monsberg pada tahun 1863 sampai 1916. Yang kedua studi Hawthorne. Yang ketiga teori relasi manusia. Yang keempat teori perilaku kontemporer. Terus perspektif manajemen kuantitatif. Ada 2, kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Terus teori manajemen kontemporer. Ada 2, perspektif sistem dalam manajemen dan perspektif kontingensi dalam manajemen. Terus yang keempat perspektif sistem dalam manajemen. Ada 4, yang pertama itu sistem terbuka, subsistem, sinergi, dan entropi. Materi yang terakhir yaitu modern manajemen guru. Yang pertama itu John Alder, 2 Igor Ansop, 3 Chris R. Gris, keempat Chester Barnett, terus yang kelima versi Barnevik, 6 Christopher Bartlett, yang ketujuh Warren Bennis, 8 Robert Black, dan yang terakhir ada